Halo, kembali lagi dengan tutorial SolidWorks. Kali ini kita akan mendalami menu sketch, yaitu salah satu fitur di SolidWorks yang sangat penting sebelum kita memulai tahap-tahap selanjutnya ke 3D ataupun assembly maupun drafting. Jadi sketch adalah sketsa 2 dimensi yang merupakan pengerjaan awal untuk software SolidWorks itu sendiri. Baik, langsung saja, tidak pakai lama, langsung kita mulai. Pertama kita membuka SolidWorks dan juga menu part, kemudian pilih sketch. Di sini kita akan diperhadapkan oleh 3 plane. Ada top plane, front plane dan juga right plane. Saya akan mulai sketch di top plane. Baiklah. Kemudian di atas ada banyak menu-menu yang bisa diakses, ya, mulai dari Smart Dimension sampai yang lainnya. Kita akan mencoba satu persatu. Untuk arahan lebih jelasnya ada di modul SolidWorks saya, bisa dibaca dengan detail. Langsung saja kita mulai dari menu line. Line adalah membuat garis, caranya mudah ya. Dimasukkan garisnya dan pastikan ada tanda minus, itu biasanya artinya vertikal. Kemudian kita atur ukurannya. Di sini semisal kita buat 100 mili. Baik, akan jadi seperti ini. Langsung kita lanjut saja ke menu centerline. Jadi centerline adalah garis bantu untuk membuat konstruksi. Garisnya putus-putus seperti ini ya, kurang lebih. Sama jika memerlukan ukuran spesifik, gunakan Smart Dimension. Langsung saja kita lanjut. Kemudian ada midpoint line, yaitu kita membuat garis dan akan terbagi menjadi 2 karena garis yang kita mulai itu adalah tengahnya. Sebagai contoh seperti ini ya. Untuk ukuran bisa diatur dengan Smart Dimension. Masukkan ukuran sesuai dengan yang diinginkan ya. Ini ada ya ukurannya berapa. Baik, langsung saja kita lanjut. Kemudian ada rectangle. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada corner rectangle atau persegi panjang dengan sudut. Kemudian ada juga center rectangle yang biasa disebut dengan persegi panjang tetapi kita menggunakan titik pusat. Bisa diatur ukurannya menggunakan Smart Dimension. Kemudian di sini ada juga 3-point rectangle. Kita tentukan 3 titik untuk membuat seperti ini ya kira-kira. Ukurannya bisa diatur dengan Smart Dimension. Langsung saja dipilih garisnya. Ada juga 3-point center rectangle ya. Jadi kita menggunakan 3 titik seperti ini. Nah, untuk ukurannya bisa diatur menggunakan Smart Dimension sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Baiklah. Kemudian kita lanjut dengan menu parallelogram. Ya, biasanya kita membuat jajar genjang ya dengan ini. Bisa miring kanan atau miring ke kiri. Kembali lagi, ukurannya bisa diatur dengan Smart Dimension sesuai yang diharapkan. Langsung saja kita lanjut, ada slot, yaitu bentuknya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Maaf tadi kurang lurus sedikit. Saya ulangi sekali lagi. Ditarik sekali lagi, ukurannya bisa diatur menggunakan Smart Dimension sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada lagi center point arc slot. Hampir sama, bedanya ini kita mengambil titik tengahnya. Jadinya seperti ini.
Kemudian ada lagi yang disebut dengan 3-point arc slot. Nah, kita mengatur seperti ini ya. Contohnya ini, nah kita buat bentuk-bentuk seperti ini. Kemudian ada center point arc slot. Ini juga ada ya, kita tentukan senternya, kemudian kita geser berapa besar busurnya ya. Kurang lebih seperti ini jadinya. Kemudian kita lanjut, ada menu lingkaran. Seperti biasa ya, tinggal dibuat lingkarannya, kita masukkan ukuran dimensi sesuai yang diharapkan. Misal ini 100 mm. Akan terbentuk secara otomatis. Kemudian ada juga di sini untuk perimeter ya, lingkaran perimeter. Jadi lingkaran perimeter ya kita tentukan sekitar 3 titik ya, kemudian akan jadilah lingkaran. Selanjutnya kita masuk ke arc. Ada center point arc, kita tentukan senternya, kemudian kita buat busurnya seperti ini ya. Untuk ukurannya bisa diatur dengan smart dimension, mau radius berapa. Kemudian ada tangent arc. Untuk tangent arc sendiri ya, semisal saya akan membuat 2 garis terlebih dahulu. Dengan panjang yang sama ya. Semisal 75 dan 75. Di sini juga katakanlah ini 75. Baik, jadi untuk tangent arc kita buat garis dari sini, kemudian langsung ditarik ke samping seperti ini. Nah, akan jadi busur sesuai dengan ukuran yang diharapkan. Jika ingin mengatur ukuran radiusnya, bisa diberi radius dari sini. Semisal ya 50. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ada juga 3-point arc-nya, 3 titik. Kurva 3 titik. Ya, seperti ini kira-kira. Ditentukan dengan 3 titik, kemudian ada poligon. Ya, poligon ini adalah segi banyak. Kita bisa atur inscribe atau circumscribe ya. Ini circumscribe artinya jari-jari lingkarannya atau diameternya di luar, kalau inscribe ada di dalam. Kemudian juga bisa diatur berapa segi yang diinginkan, misal segi 7, segi 8 dan seterusnya. Bisa diatur ukurannya menggunakan smart dimension. Kemudian ada spline. Yang pertama yang biasa ya, spline biasa, garis lengkung. Ya, seperti ini ya, kurang lebih. Di escape, nah kemudian jadilah. Dan juga ada yang kedua, style spline. Ini kita tentukan sudut-sudutnya saja ya. Akan membentuk seperti ini, diakhiri dengan escape juga. Kemudian ada equation driven curve, ini lanjutan yang menggunakan rumus, jarang dipakai. Kemudian ada ellipse. Seperti ini, bisa ditentukan ukurannya ya nanti ya. Dengan smart dimension. Kalau partial ellipse ini langkahnya hampir sama, tetapi nanti kita akan buat berapa banyak kita ingin buat ellipse-nya ya. Jadi tidak full. Ada lagi parabola. Langsung ya kita tentukan puncaknya. Ya, terus kita buat kurva yang diinginkan seperti itu ya, sesuai dengan kurva parabolik.
Kemudian ada juga yang terakhir konik. Kalau konik ini juga itu ya, ditentukan kecekungannya mau ke atas atau ke bawah. Bedanya dengan parabola tadi ke atas, kalau konik ini lengkungannya lebih ke arah sampingnya. Kemudian lanjut lagi untuk fitur fillet, kita buat persegi panjang terlebih dahulu. Ukurannya bebas saja ya, jadi fillet itu kira-kira seperti ini, kita buat radius 10. Nah, akan menjadi seperti ini fillet. Kemudian ada juga chamfer, masih sama, tetapi lancip ya profilnya. Kemudian dilanjutkan dengan offset, ada juga kira-kira seperti ini. Offset ya, bisa ke dalam, di reverse atau keluar, atau kalau mau per garis select chainnya kita matikan. Kita close dulu ya, semisal saya ingin hanya garis ini ya, select chainnya mati, dicentang akan garisnya di offset. Kemudian ada juga, setelah itu ada juga trim ya. Trim itu salah satu fitur yang juga penting ya di dalam desain. Kita gunakan garis-garis kecil ini. Ada banyak fitur trim, tetapi yang biasanya sering dipakai oleh orang-orang ketika menggunakan SolidWorks adalah power trim. Jadi kita langsung pilih garis yang ingin dihilangkan, semisal ujung sini dan ujung sini ya. Seperti itu ya kira-kira. Oke, langsung saja lanjut. Di sini ada juga untuk fitur yang lainnya seperti mirror. Kalau mirror biasanya kita buat garis bantu untuk pencerminannya. Misal kita buat segi 5 di sebelah sini, segi 7 maaf ini tadi masih segi 7 ya. Kemudian kita mirror, pertama kita pilih yang mau dicerminkan, kemudian garis pencerminannya akan muncul di sebelahnya. Oke, baik. Kemudian kita juga bisa melakukan penulisan teks di SolidWorks. Caranya pencet tombol A langsung ya, ketik ya seperti ini ya, diketik. Kalau diklik itu adalah posisinya dimanapun yang diinginkan. Baik, kemudian selanjutnya kita mencoba untuk move entities ya. Ini kita buat perimeter circle, kita move from to ya, biasanya lebih gampang. Maaf ya, ini kita fixturesnya kita matikan dulu, kemudian kita coba move, terus relationnya dimatikan ya supaya bisa dipindah titik yang diinginkan. Entitiesnya ini, kemudian from to-nya langsung diklik saja ya. Dari sini ke sini misalnya. Oke, kira-kira seperti itu. Demikian juga dengan copy, caranya sama, tetapi kalau copy bendanya menjadi lebih banyak ya, kurang lebih seperti itu, bisa dicoba. Kemudian ada circular pattern dan linear pattern. Untuk lingkarannya saya ubah ke center dulu. Untuk circular pattern kita gunakan di sini. Sebagai contoh ini lingkarannya ya, ingin saya pattern circular. Sudah kita atur jumlahnya berapa yang diinginkan di sini. Terus untuk jaraknya juga bisa equal spacing, atau bisa diatur sudutnya berapa ya. Jadi bebas sesuai dengan permintaan. Jadi seperti ini.
Kemudian yang terakhir kita mencoba untuk rectangular pattern ya. Di sini semisal ini ya, kita linear sketch pattern. Sebelumnya kita pilih entity-nya dulu. Ini kita pilih 4 garis ini, atau tadi di blok juga bisa. Kita atur jaraknya, nah misalnya 20 mili, jumlahnya ada 3. Terus kita pilih direction 2, kita tambah angkanya, otomatis akan muncul di sini. Seperti itu. Masih ada banyak menu-menu yang lain, bisa dicoba ketika ada waktu, tetapi biasanya yang lain itu adalah menu-menu yang tingkat lanjut. Dan di sini juga ada satu hal tadi yang biasanya juga penting ketika ada sketch yang tidak sempurna. Saya buat vertikal dulu, horizontal. Ya, misal ini persegi panjangnya tidak sempurna atau ada bocornya ya, nanti kalau di extrude tidak bisa. Kita bisa gunakan repair sketch, untuk gapnya kita besarkan ya. Nah, nanti SolidWorks akan menunjukkan garis mana yang bocor. Bisa dibesarkan gapnya, dicek, kalau dikecilkan biasanya nggak muncul ya. Ini 2,5, ada kebocoran yang kira-kira yang lebih kecil dari 2,5 mili. Hal-hal seperti ini membuat tidak bisa di extrude. Oke, baik, sekian video untuk sketch. Semoga bermanfaat dan selamat terus berlatih. Semoga menjadi desainer yang baik. Sekian dan terima kasih.